Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Di video kali ini Bapak Ibu kita akan update terkait dua tunjangan yang ditunggu oleh rekan-rekan guru, yaitu TPG Triwulan 3 dan tambahan TPG 100% per hari ini sejauh mana update-nya. Kita mulai dengan tambahan TPG 100% Bapak Ibu. Jadi perlu dipahami bahwa karena masih banyak pertanyaan bahwa yang mencairkan siapa? Apakah sama dengan tunjangan sertifikasi dari pusat atau tidak? Jadi kalau tambahan TPG 100% ini Bapak Ibu dia dicairkan oleh pemerintah daerah. Kenapa kemudian tidak dari pusat seperti tunjangan sertifikasi? Karena tambahan TPG 100% ini perlu dipahami adalah komponen, salah satu komponen dari THR dan gaji 13. Nah, THR dan gaji 13-nya Bapak Ibu yang cairkan pusat atau daerah. Nah, daerah kan Bapak Ibu, jadi otomatis komponennya juga itu dicairkan oleh daerah. Makanya dalam surat dari Kementerian Keuangan yang kami tampilkan kemarin itu meminta daerah mengirim berkas ya jumlah anggaran dan jumlah penerima karena pusat akan mentransfer anggaran tersebut ke daerah, lalu daerah yang cairkan. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ini banyak juga komentar atau pertanyaan anggarannya TPG 100% ini dari mana? Jadi apakah pusat atau daerah? Nah, anggarannya bersumber dari pusat Bapak Ibu, dari APBN yang ditransfer ke daerah, seperti itu. Kemudian, ini juga perlu dipahami bahwa tidak semua guru ASN itu menerima tambahan TPG 100% ini. Karena sesuai dengan edaran dari surat dari Kementerian Keuangan kemarin yang kita lihat, kemudian dalam peraturan awalnya yaitu PP nomor 11 tahun 2025 oleh Pak Presiden, kemudian juknisnya melalui peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2025 ini sudah sering kami tampilkan. Itu memang disebutkan bahwa diperuntukkan untuk guru yang tidak menerima TPP, tukin, atau tamsil atau apapun namanya di daerahnya yang bersumber dari APBD. Nah, seperti itu. Karena kan kita ketahui setiap daerah ini berbeda-beda Bapak Ibu. Daerah yang APBD-nya cukup besar itu biasanya memberikan TPP ya kepada ASN-nya termasuk guru. Tapi tidak semua daerah seperti itu. Nah, inilah sehingga dalam PP nomor 11 itu disebutkan bahwa untuk guru yang tidak menerima tukin atau tamsil atau TPP dari daerah itu yang diberikan tambahan TPG. Dan memang untuk guru ASN Bapak Ibu. Kenapa kemudian tidak untuk non ASN? Karena lagi-lagi itu tadi TPG 100% ini adalah komponen dari THR dan gaji 13. Dan regulasi saat ini memang THR dan gaji 13 itu hanya untuk ASN Bapak Ibu. Belum ada regulasinya THR dan gaji 13 untuk non ASN. Ya semoga ke depan ada ya. Semoga ke depan ada untuk teman-teman non ASN juga untuk THR dan gaji 13. Yang keempat, ini terkait tambahan TPG 100%. Ya, tidak semua daerah menerima transferan pusat untuk tambahan TPG 100% ini. Yaitu tadi bahwa yang menerima adalah memang untuk daerah-daerah yang tidak ada TPP untuk guru ASN di daerahnya. Dan perlu dipahami bahwa di sini daerah berperan Bapak Ibu. Kalau kita lihat edaran dari Kementerian Keuangan kemarin, daerah berperan yaitu dalam hal pengusulan data-data penerima, kemudian jumlah anggaran yang dibutuhkan. Nah, kemudian lebih lanjut, hingga hari ini tanggal 18 Oktober, pantauan dari tim kami itu belum ada pencairan Bapak Ibu untuk TPG 100% ini. Yang ada masif itu adalah cukup masif yaitu tunjangan sertifikasi triwulan 3. Untuk TPG 100% anggaran 2025 ini belum ada terpantau Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat 2024 kemarin itu mayoritas pencairan TPG 2024 itu pada tambahan TPG ya 100% ini pada Desember 2024. Kemungkinan tahun ini akan sama, di akhir tahun baru mulai pencairan Bapak Ibu. Semoga seperti itu dan semoga tidak nyebrang tahun paling tidak ya, paling tidak tuntas di 2025. Meskipun tentu harapan para guru idealnya itu cair lebih cepat sih sebenarnya, karena kalau kita berbicara THR itu kan di bulan 4 ya, bulan April atau bulan Maret kalau tidak salah. Kemudian gaji 13 itu kan di bulan Juni kemarin. Jadi ini sudah cukup jauh jaraknya terkait tambahannya. Tapi ya begitu tadi ya. Ini wilayah atau ranah pemerintah terkait realisasi atau pencairan guru-guru ya hanya bisa menunggu saja. Tentu berharap lebih cepat, lebih baik. Tapi kita lihat fakta yang berjalan ini sepertinya akan sama dengan 2024 yaitu di akhir tahun Bapak Ibu.
Kemudian terkait triwulan 3 ya, kita melangkah ke triwulan 3. Ini cukup baik. Ini ada kabar baik di kemarin Bapak Ibu di hari Jumat bahwa teman-teman non ASN itu sudah mulai menerima TPG triwulan 3-nya. Ini beberapa tampilan screenshot ya mobile banking dari teman-teman guru yang menerima TPG triwulan 3-nya yang di-share-kan dari Kementerian Pendidikan. Untuk teman-teman ASN yang masih menunggu triwulan 3 yang sudah terbit SKTP-nya, pantauan kami memang belum ada realisasi Bapak Ibu kemarin. Kalau hari ini Sabtu dan Minggu memang biasanya itu tidak ada realisasi pencairan karena libur Bapak Ibu ya, Sabtu Minggu. Jadi KPPN Kementerian Keuangan itu ngantornya libur Bapak Ibu. Dan memang di triwulan 1, triwulan 2 kemarin kan juga seperti itu. Kalau Sabtu Minggu itu tidak ada pencairan. Biasanya itu Senin sampai Jumat. Ya semoga teman-teman ASN juga segera menyusul realisasi pencairannya. Dan ini banyak ya komentar atau pertanyaan dari rekan-rekan guru, mengapa kemudian TPG triwulan 3 ini tidak langsung cair ketika sudah terbit SKTP? Ini banyak nih teman-teman yang berkomentar. Nah ternyata Bapak Ibu dari Kementerian Keuangan ada postingannya melalui akun media sosial resminya. Kita akan tampilkan sebentar bahwa ada tahapan-tahapan nih yang dilalui untuk sampai ke rekening Bapak Ibu juga seperti itu. Apa saja sih tahapan-tahapannya? Ini perlu kita juga pahami. Mari kita simak. Ini diposting di media sosial resminya dan kami sudah tampilkan dokumen-dokumennya atau informasi-informasi dari setiap slide-nya. Di sini postingannya kita lihat sebelah kiri kenapa TPG belum cair. Nah, berikutnya setelah terbit SK, lalu dilanjutkan ke beralih dari Kementerian Pendidikan ya, dari tadi Dinas Pendidikan ke Kementerian Pendidikan, lanjut ke Kementerian Keuangan melalui DJPK, Ditjen Perimbangan Keuangan. Di sini berdasarkan surat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, DJPK harus melakukan verifikasi nilai penyaluran per provinsi, kabupaten, kota. Jadi Kementerian Pendidikan memberikan rekomendasi pencairan kepada DJPK Kemenkeu. Kemudian DJPK memverifikasi lagi untuk nilai penyalurannya per provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, kemudian setelah itu berpindah ke DJPB 172 KPPN di daerah. Ada 172 KPPN di daerah yang bertugas menyalurkan atau mencairkan. Nah, yaitu DJPB ini menerbitkan SPP dan SP2D untuk penyaluran langsung ke rekening guru oleh KPPN daerah. Nah, kalau sudah sampai di sini maka itu tandanya sudah siap masuk ke rekening Bapak Ibu guru seperti itu. Nah, disampaikan oleh Ditjen PK Kementerian Keuangan. Nah, paham kan sekarang Pak dan Bu guru bagaimana tahapan dalam penyaluran langsung tunjangan profesi guru ASN daerah.